Masih mau meluruskan shop-shopnya biar shopnya, dan bagi yang shopnya masih kosong di depan supaya diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk petugas salat Idul Fitri, mohon bantuannya untuk meluruskan shop-shopnya yang masih ada di depan yang belum lurus, kemudian yang masih kosong segera diisi. Dan untuk petugas salat Idul Fitri untuk melihat posisi kenceleng yang ada di setiap shopnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan di hari Fitri Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Kemudian salawat berserta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, kami selaku petugas panitia salat Idul Fitri akan mengasih tahu tentang tata cara sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, selaku pengurus mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin kepada warga semuanya. Kemudian yang terkait petugas untuk imam dan ceramah untuk sholat Idul Fitri yaitu Bapak Ustadz Didin SPD. Kemudian untuk tata cara sholat Idul Fitri terlebih dahulu yaitu pelaksanaannya dengan niat usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman adan lillahi ta'ala. Usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilan kiblati ma'muman adan lillahi ta'ala. Dengan takbiratul ihram kemudian dilanjut dengan 7 kali takbir, dengan tiap-tiap setelah takbirnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua dengan 5 takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian tata tertib sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama agar mengisi sop-sopnya terlebih dahulu yang paling depan
Bagi safnya yang masuk kosong, silakan diisi demi khidmatnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena meluruskan saf yaitu sebagian dari kesempurnaan daripada melaksanakan sholat. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi agar dinonaktifkan demi khidmatnya dalam sholat, dan kami sampaikan bagi yang merokok supaya dimatikan rokoknya demi kenyamanan terhadap orang lain. Sekali lagi, yang bagi perokok untuk dimatikan rokoknya demi kenyamanan terhadap orang lain. Kemudian untuk penyimpanan sandal supaya disimpan di samping atau di belakang kita supaya tidak tertukar dengan jamaah yang lainnya. Kemudian setelah sholat Idul Fitri, jamaah jangan sampai membubarkan diri atau melipat sajadah atau mukenanya kecuali kepentingan hujan atau mendesak. Diusahakan untuk mendengarkan ceramah sholat Idul Fitri setelah sholat Idul Fitri. Kemudian setelah pelaksanaan ceramah Idul Fitri, jamaah jangan langsung membubarkan diri karena akan diadakan salaman dan mendoakan satu sama yang lainnya dengan tata cara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan berdiri semuanya untuk saf pertama laki-laki dari saf paling kanan bersalaman disusul berikutnya sampai selesai, begitu pula dengan jamaah perempuan. Jadi bagi warga jemaah yang laki-laki dan perempuan setelah pelaksanaan ceramah jangan meninggalkan tempat, berdiri semuanya dan saling bersalaman dari saf yang paling kanan. Kemudian setelah selesai bersalaman, silakan jamaah meninggalkan tempat dengan tertib. Itu saja pengumumannya dari panitia Idul Fitri. Silakan yang masih berada di jalan, silakan dipercepat karena pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu sunatan Idul Fitri raka'ataini jami'atu rahimakumullah. Silakan Ibu dan Bapak dipersiapkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. 2 rakaat, tiap rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Diisi dulu saf yang paling depan, yang kosong diisi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafatit dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna daratis suqil ula tu'ti Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Assalamualaikum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari yang cerah ini, yaitu kebahagiaan kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini dalam melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala ganjar menjadi amalan sholihan mabrur dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat serta salam yang kita haturkan, curahkan kepada panutan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan kita dalam sebulan 30 hari sudah berpuasa. Kemudian sekarang kita mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, yaitu bisa melaksanakan salat sunnah Idul Fitri. Dalam hal melaksanakan Idul Fitri atau memaknai hakikat dari Idul Fitri, kalau misalkan kita lihat dari sifat manusia, ada beberapa manusia yang memiliki sifat ketika memaknai Idul Fitri ataupun memaknai bulan puasa. Yang pertama, ada yang memiliki sifat biasa-biasa saja, atau dalam bahasa Sunda hare-hare dan hura-hura. Yang kedua, ada segolongan manusia yang memaknai ibadah saum atau Idul Fitri ini dengan sifat hanya dijadikan sebagai momen ibadah tahunan saja. Dia beranggapan bahwa cukup saja dengan melaksanakan bulan puasa, cukup saja dengan melaksanakan 1 bulan puasa bisa menghapus dosanya yang telah lalu, tanpa melaksanakan amalan-amalan setelah atau sesudah bulan puasa. Ini sifat golongan yang kedua. Yang ketiga, ada yang manusia yang mempunyai sifat dia itu ketika melaksanakan ibadah di dalam bulan puasa ataupun ketika sesudah beres bulan puasa, yaitu pada hari ini melaksanakan Idul Fitri, dia berkeyakinan bahwa ibadah itu sepanjang hidupnya. Dia berkeyakinan bahwa ibadah itu bukan hanya sesaat saja,
tapi dia berkeyakinan bahwa ibadah itu harus dilaksanakan sampai maut datang, sampai ajal datang. Ini adalah golongan yang ketiga. Ada juga golongan yang terakhir, yang keempat. Ini adalah golongan orang-orang yang menggunakan momen bulan puasa, menggunakan momen Idul Fitri, dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti contoh, ketika datang bulan puasa, disambut bulan puasa itu bukan dengan keimanan, tapi disambut dengan kemaksiatan. Adapun ketika datang Idul Fitri, disambut Idul Fitri itu bukan dengan kebahagiaan, kemenangan, bukan dengan yang bersih, yang suci, tapi disambut dengan hura-hura dan poya-poya, pesta pora. Ini adalah sifat golongan yang keempat. Kalau misalkan kita di hari ini, alangkah baiknya jika kita introspeksi diri, muhasabah diri, masuk ke golongan mana kita. Apakah ke golongan yang pertama, yang biasa-biasa saja, yang menganggap bahwa bulan puasa itu tiap tahun juga terjadi, bahwa menganggap bahwa Idul Fitri itu tiap tahun juga terjadi, hal yang biasa saja yang tidak perlu diistimewakan? Atau yang kedua, yang dia itu hanya puasa dan ibadahnya itu di momen-momen tertentu saja, di bulan puasa yang lainnya gak usah ibadah? Ataupun yang ketiga, dia adalah orang yang beribadahnya dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, karena dia yakin bahwa yang namanya ibadah itu adalah sampai ajal menjemputnya. Adapun yang terakhir, ini digunakan momen bulan puasa, disambut momen bulan puasa, ataupun disambut momen Idul Fitri dengan penuh poya, pesta pora. Orang lain maaf takbiran, orang lain maaf ngurus zakat, orang lain maaf mempersiapkan Idul Fitri, ini malah melakukan maksiat karena dia menganggap bahwa kehidupan dunia, surganya adalah di dunia, di akhirat bagaimana nanti saja. Itu adalah karakter yang keempat. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa sih hakikat dari Idul Fitri ini? Apa sih makna dari Idul Fitri ini sehingga kita bisa menjadi manusia atau hamba Allah setelah Idul Fitri ini menjadi lebih baik lagi? Apa sih makna dan hakikatnya? Kalau kita bisa kategorikan, makna dari hakikat yang pertama dari Idul Fitri itu adalah ibadah, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang dia itu tidak beribadah karena egois sendiri, hawa nafsu sendiri. Karena banyak yang kedua orang yang ibadah karena ingin dilihat orang lain. Karena banyak juga orang yang ibadah bukan karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya momen Idul Fitri ini gunakan, maknai, hakikati dengan kita memperbaiki ibadah kita. Makanya dalam Quran yang tadi disebutkan dalam muqaddimah, Quran surat Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah rabbaka kepada Tuhanmu, hatta sehingga ya'tiyakal yaqin, datang kepadamu al-yaqin. Kalau kita lihat dari ayat tersebut, wa'bud, dan beribadahlah, ibadah. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, bukan berpesta pora, maaf, bukan melakukan maksiat, maaf, bukan tidak ibadah, maaf, tapi Allah menyuruh pada kita yang kita menganggap sebagai orang beriman, orang
hadisnya beribadahlah, wa'bud beribadahlah. Lalu apa yang diartikan dengan ibadah? Ibadah itu menurut bahasa, kalau dalam arti bahasa Arab, al-hudu' wa tajallulu, artinya taat, tunduk dan patuh. Taat, tunduk, patuh ke siapa? Kepada yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ibadah secara lugah, secara bahasa adalah taat, patuh terhadap pencipta kita. Kalau secara arti panjang, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal af'ali wal aqwali adh-dhahira wal batinah. Ibadah secara arti panjang adalah segala bentuk nama, segala bentuk perbuatan ma yuhibbullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perbuatan amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masuk ke dalam kategori makna ibadah. Bukan hanya itu, wa yardahu, selain dicintai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal af'ali, dari perbuatan, wal aqwali, dari perkataan, adh-dhahira, yang nampak, wal batinah, dan yang tersembunyi. Kalau kita melakukan itu, perbuatan, perkataan yang dicintai, yang diridhai Allah, dalam bentuk kelihatan atau bentuk yang tidak kelihatan, itu makna dari ibadah. Makanya ibadah itu bukan semau kita, maaf. Ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita beribadah, menurut kita ibadah, tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi, itu ibadahnya tertolak. Hadis Nabi mengatakan, man amila amalan sholihan laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, perbuatan, perkataan yang bukan dari sunnahku, yang bukan dicontohkan olehku, maka amalan ibadah itu tertolak. Itu adalah salah satu hadis Nabi. Makanya yang dinamakan ibadah bukan semau kita, bukan sesuai dengan nafsu kita, tapi yang dinamakan ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu masuk ke dalam makna ibadah. Kalau kita ingin beribadahnya diterima, satu, harus sesuai dengan perintah Allah. Dua, harus sesuai contoh Nabi Muhammad. Dan tiga, al-ikhlas fil ibadah, ikhlas dalam ibadah harus ditekankan di dalam hati kita. Insya Allah ibadah kita akan diterima. Itu makna ibadah. Jadi ibadah itu bukan diartikan sesuai keinginan kita, tapi ibadah diartikan sesuai aturan Allah dan contoh dari Nabi Muhammad. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, hatta, sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepadamu al-yakin. Ma huwa makna al-yakin? Al-yakinu huwa al-maut. Apa artinya al-yakin? Menurut para ulama, Ibnu Abbas, para mujahid, dan para ulama mengartikan bahwa makna dari ayat ini al-yakin, yakni maknahu al-maut. Al-yakin di sini artinya kematian. Kematian. Kalau ditanyakan di jamaah ini semua, siap gak yang namanya mati? Takut gak akan kematian? Takut gak bu akan kematian? Semua orang pasti menjawab pasti takut akan kematian. Kenapa alasannya? Karena mungkin dia beranggapan bahwa apa yang akan kita bawa nanti sesudah mati. Karena orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, mereka berpendirian, berkeyakinan bahwa tidak ada lagi kehidupan sesudah kehidupan dunia. Ada orang yang berpikiran seperti itu, berarti dia sesuai dengan pikiran orang-orang kafir. Karena mereka menganggap surga dan neraka tidak ada.
tidak ada kehidupan lagi sesudah dunia ini. Maka gunakan dunia ini untuk pesta pora, gunakan dunia ini untuk poya-poya, gunakan dunia ini untuk sebagai nafsu kita saja. Ini menurut orang-orang kafir. Mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat, mereka tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Yang mereka yakini adalah kepuasan di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Makanya al-yakin di sini adalah al-maut, kematian yang pasti akan datang kepada kita. Yang kita itu tidak akan bisa lari dari kematian itu. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 dikatakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzina tafirruna fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya jika kematian datang menghadapi kita, qul innal mautal ladzi tafirruna, kita tidak akan bisa lari kemanapun kita lari, kita tidak bisa akan pergi kemanapun kita pergi, kita tidak bisa akan sembunyi kemanapun kita sembunyi, walaupun dalam arti kita sembunyi di bawah tanah yang dalam, walaupun dalam arti kita naik melalui kapal di atas langit, walaupun dalam arti kata kita sembunyi dimanapun orang yang tidak bisa melihat kita, Allah tetap bisa melihat kita. Makanya ketika kematian datang menghadapi kita, tidak ada yang bisa melarangnya. Ketika malaikat Israel datang kepada kita mencabut nyawa kita, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya pasrah saja. Sekelas Nabi Muhammad SAW pasrah akan adanya kematian, merasakan yang namanya kematian itu sakit. Sampai Nabi Muhammad dulu dalam kisahnya dia mengatakan, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan rasa sakit sakaratul maut yang aku rasakan saat ini. Berarti sakaratul maut itu sakit. Nabi Muhammad pun sakit sampai berdoa. Nabi Muhammad ketika matinya ingat kepada kita. Tapi yang jadi pertanyaan, kita ingatkan kepada Nabi Muhammad? Disebutkan saja Nabi Muhammad katanya kita tidak berselawat. Apalagi kalau kita mau mati. Nabi Muhammad dalam kisah ketika dia mau meninggal, ketika dia mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia banyak meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini nasib umatku sesudah aku mati? Selamatkanlah umatku, beritahukanlah apa yang akan terjadi kepada umatku. Kalau bisa sakaratul maut yang aku rasakan saat ini tidak dibebankan, tidak diberikan kepada umatku. Sampai begitu Nabi Muhammad ketika mau meninggalnya ingat kepada kita. Sedangkan kita dalam keadaan hidup pun maaf kadangkala kita lupa, apalagi mungkin dalam keadaan sakaratul maut. Tapi mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang yang ingat kepada Nabi Muhammad, yang nyontoh kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun seperti itu, ingat kepada kita, mendoakan kita ketika dia mati, ummati, 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 sampai 3 kali berkata umatku, umatku, umatku. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis lain, ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bagi yang tidak mau ketika bulan puasa gak mau berpuasa, ketika Idul Fitri gak memahami memaknai Idul Fitri, tidak mau ibadah, berarti dia bukan umat Nabi Muhammad. Laisa ummati, kata Nabi Muhammad. Yang umat Nabi Muhammad itu yang mau apa? Yang mau melaksanakan aturan Allah dan serta dari Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Makanya yang namanya kematian itu kita tidak akan bisa lari. Yang namanya kematian itu pasti sakit.
sakit sekali. Makanya mohon maaf, tadi saya diamanahi sebagai imam, itu respon saya nangis tidak disengaja, bukan karena ria ingin dilihat, karena saya yang pertama nangis itu karena saya ingat saya diberikan amanah yang memang begitu besar. Amanah menjadi DKM menurut saya besar, jadi saya nangis karena amanah itu gede. Saya takut banyak dosa ketika saya menjadi DKM. Yang kedua, umur saya mungkin belum 40 tahun ke sana. Saya mungkin baru 35 sudah diamanahi. Udah dari 2019 saya diamanahi jadi DKM. Berat menurut saya. Jadi ketika saya jadi imam, mohon maaf bila mustami semua keganggu. Itu respon, itu alasannya yang pertama. Yang kedua, saya ingat dengan dosa. Mungkin apa yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan, saya takut untuk tidak diterima, takut tidak diterima oleh Allah, sehingga saya nangis di momen-momen kesempatan ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya tadi respon otomatis karena tadi amanah berat menjadi DKM, takut banyak dosa. Yang kedua, takut amalan ibadah tidak terima. Jadi kalau misalkan ada dari jamaah yang merasa terganggu karena saya tadi jadi imam, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu bukan disengaja, itu respon dari saya. Alasannya yang tadi, amanah yang begitu besar dan ingat kepada dosa. Kemudian yang ketiga, takut amalan ibadah tidak diterima. Gitu. Makanya kembali lagi ke yang tadi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah memerintahkan kepada kita, beribadahlah kepada Allah sampai al-yakin. Al-yakin itu datang menjemput kita. Sampai kematian itu datang menjemput kita. Jadi kita itu ibadah itu bukan pas mau mati, tapi sebelum mati kita sudah beribadah, sudah menyiapkan bekal-bekal ibadah kita. Jangan sampai salah satu contoh kisah seperti Fir'aun. Fir'aun itu dikisahkan raja yang pemberani, yang gagah. Wah, gagah banget, tidak pernah sakit, umurnya panjang. Cuman dia itu ingin mengakui, qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian, saya seperti Allah. Dia ingin mengakui, dia ingin diterima, diyakini sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sampai-sampai dalam kisahnya, Fir'aun itu ketika mau menjemput kematiannya tetap tidak bisa melawan. Fir'aun mengejar Nabi Musa ketika membelahkan lautan atas izin Allah. Fir'aun berada di tengah-tengah, tenggelam, masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Fir'aun tenggelam dan mati di dalam sungai tersebut. Sampai-sampai apa kata Fir'aun? Ya Allah, berikanlah aku waktu untuk aku beribadah kepadamu. Kata Allah, tidak ada waktu lagi. Waktu ibadah itu bukan ketika sakaratul maut. Waktu ibadah itu ketika kita hidup. Kalau ketika kita mau mati, gak ada waktu lagi untuk ibadah. Sampai-sampai dalam Quran dikatakan, orang yang nanti di akhirat diperlihatkan neraka, dia menjerit, ya Allah, berikanlah aku waktu 1 hari saja. Untuk apa? Untuk aku mau beribadah kepadamu di dunia, untuk aku mau bertobat kepadamu di dunia. Kata Allah, sudah tidak ada waktu lagi untuk beribadah ketika Anda sakaratul maut, ketika Anda sudah mau dihisab. Jadi waktu ibadah itu adalah ketika kita masih hidup. Sampai kapan? Sampai mati menjemput kita. Itu adalah makna dari Idul Fitri yang sebenarnya. Hakikat dari Idul Fitri yang sebenarnya adalah ibadah kita bukan hanya ibadah yang dilakukan sudah saja. Bulan puasa udah ya, nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, nggak puasa lagi nanti. Udah sah, bukan seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah kita sampai mati. Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita gunakan untuk ibadah. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya li ya'budun, li al-ghaya, ada li al-mulkiyah,
Li'al-ghaya itu mempunyai makna tujuan, liya'budun, untuk beribadah. Jadi Allah ciptakan kita ke alam dunia ini liya'budun, tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada li yang kedua, li mulkiyah, li kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wal ardh, kepunyaan Allah, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Itu. Jadi jangan sampai kita menggunakan hidup kita ini hanya sebagai poyak-poyak saja, pesta borak saja, karena nanti kita akan menyesal di akhirat nanti. Jangan sampai ketika sakaratul maut kita menyesal seperti Fir'aun. Jangan sampai ketika kita dihisab menyesal seperti orang-orang kafir yang mau dimasukkan ke neraka. Gunakan kesempatan hidup kita, karena kita hidup nggak selamanya. Kita hidup itu fana, hanya sementara. Sedangkan di akhirat sana adalah baqo, kekal dan abadi untuk selamanya. Hawa nafsu kita lawan, karena innan nafsa ya'muruna bis-su', sesungguhnya hawa nafsu, jiwa kita selalu menyuruh kepada kejelekan. Lawannya dengan ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam hambanya tidak melihat jabatannya, seberapa besar dia jabatan, tidak melihat hartanya, seberapa banyak dia harta, mau tanah di mana-mana, mau punya maaf perumahan di mana-mana, mau punya uang gak diisi, gak bisa diisi di mana-mana. Allah tidak melihat seperti itu, tidak melihat jabatan, tidak melihat harta, tidak melihat ilmu. Tapi yang Allah lihat, inna akramakum indallahi atqakum, semua sama di mata Allah. Yang membedakan atqakum, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin semua, jadikan momen Idul Fitri ini sebagai momen memaknai, menghakikati Idul Fitri ini dengan beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan muhasabah diri. Kita bertaubat kepada Allah dengan ibadah sampai kita yakin mati menjemput kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Khatib sampaikan. Khatib menyampaikan khususnya saya dan sekeluarga mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Saya sebagai Mandahi, sebagai DKM Al-Hidayah, mohon maaf bila mana ada kesalahan kepada para bapak semua, para ibu semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah kami dan amalan ibadah kalian. Dan umumnya saya sebagai jajaran dari DKM juga semuanya, kemudian dari jajaran RW juga semuanya, memohon maaf kepada para bapak dan ibu semua bila mana ada kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kami dan amalan ibadah kalian. Segitu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa memaknai Idul Fitri ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa silakan untuk berdiri, baik laki-laki dan perempuan, dan selanjutnya untuk bersalaman dan saling berdoa.